Oke, thank you. Ya, semua sudah nyalakan kameranya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke instrumen-instrumen dari capital market, dari lembaga keuangan. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang apa itu lembaga keuangan, kenapa kok lembaga keuangan itu penting, apa efeknya lembaga keuangan terhadap ekonomi dan sebagainya. Mulai dari sekarang kita mulai masuk yang lebih serius, yaitu instrumen-instrumen pada lembaga keuangan. Nanti kita akan bicarakan money market, kita bicarakan saham, kita bicarakan obligasi, asuransi, reksadana, opsi dan sebagainya. Nah, itu semua adalah instrumen-instrumen dari lembaga keuangan. Jadi apa yang digunakan orang itu kalau di lembaga keuangan untuk pinjam meminjam, untuk invest, apa yang digunakan? Oke. Nah, pertama yang cukup sederhana adalah namanya money market. Apa itu money market? Lembaga keuangan itu kita sudah bicarakan sebelumnya itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan jangka waktu, yaitu money market dan capital market, pasar uang dan pasar modal. Money market adalah pinjam meminjam yang jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Sementara kalau capital market itu adalah pinjam meminjam atau investasi yang jangka waktunya lebih panjang dari 1 tahun. Jadi misalnya ada perusahaan ngutang ke bank selama 10 tahun. Nah, itu capital market. Tapi kalau ada perusahaan A ngutang ke perusahaan B selama 3 bulan, itu namanya money market. Oke? Ya, money market ini ya short term less than 1 year. Bahkan kalau kita bilang less than 1 year, mayoritas harusnya sangat pendek, 1 sampai 15 hari. Jadi perusahaan-perusahaan ini saling pinjam meminjam uang mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu money market. Salah satu yang kita sudah bicarakan sebelumnya yaitu ketika bank bank komersial saling pinjam meminjamkan uang untuk clearing, itu mungkin 1-2 hari aja. Ya, tapi ternyata bukan cuma bank yang seperti itu. Perusahaan-perusahaan lain kadang juga utang seminggu, 10 hari. Hampir semuanya kurang dari 120 hari. Sifatnya very liquid, jadi money market ini sangat liquid. Carinya gampang, pinjamkan juga gampang. Very low default risk. Default risk ini adalah resiko kebangkrutan, resiko orang yang dipinjami itu bangkrut tidak bisa bayar. Itu sangat rendah. Bandingkan kalau misalnya bank minjemi perusahaan selama 15 tahun. Selama 15 tahun itu banyak yang bisa terjadi. Perusahaannya bisa turun, bisa keluar pesaing baru, bisa bangkrut sehingga tidak terbayar. Tapi karena money market ini jangka waktunya pendek sekali, 1-2 hari, hampir semuanya 120 hari, sehingga jauh lebih aman. Kalau ada perusahaan sekarang ngutang, masa nanti sore bangkrut gitu kan, jadi lebih aman. Karena aman, interest rate very low. Jadi betul-betul suku bunganya itu rendah sekali, hampir sama dengan central bank interest rate. Ingat, central bank interest rate ini kan jadi patokan risk free rate kita, pinjam meminjam tanpa atau investasi tanpa resiko. Kalau tanpa resiko, ya dapat bunga sebesar central bank interest rate. Kalau ada resiko, naik dari central bank interest rate ini. Karena money market ini resikonya rendah, ya naiknya juga rendah. Karena itu selisihnya dengan central bank interest rate itu tidak terlalu jauh. Oke? By the way, ini sesuatu yang baru, hal baru. Kalau ada sesuatu yang nggak ngerti, tanya ya. Nah, apa kegunaannya money market ini? Kenapa kok perusahaan itu bisa pinjam meminjam jangka pendek? Ngapain pinjam sehari? Ngapain ngutangi cuma 2 hari gitu kan? For borrower, terutama digunakan untuk fulfill working capital. Working capital itu modal kerja. Kalau perusahaan, modal itu bisa dibagi dua, yaitu modal jangka panjang sama modal jangka pendek. Jangka pendek ya modal kerja ini. Modal jangka panjang adalah misalnya perusahaan punya mesin, punya tanah, punya bangunan, dan sebagainya. Kalau modal kerja atau modal jangka pendek ini adalah modal untuk
daily operation, untuk operasi sehari-hari. Misalnya digunakan cash yang digunakan untuk bayar tagihan, bayar gaji pegawai, beli inventory pulaan dan sebagainya. Itu adalah working capital, yaitu modal yang digunakan untuk perputaran sehari-hari. Kalau kapital jangka panjang, modal jangka panjang, ya tentu perlunya jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun. Misalnya perusahaan perlu beli mesin. Namanya beli mesin ini diharapkan digunakan untuk 10 tahun, 15 tahun. Mesinnya mahal, ketika digunakan untuk produksi, dijual, balik modalnya masih bertahun-tahun. Karena itu, kalau ada perusahaan perlu pinjam uang untuk beli mesin, dia akan pinjam untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya perusahaan perlu working capital ini untuk jangka pendek, dia ngapain pinjam jangka panjang? Dia juga pinjamnya jangka pendek. Misal gini, tanggal 25 dia perlu bayar gaji karyawan. Tapi dia terima tagihan baru tanggal 27. Jadi selama 2 hari dia nggak punya duit. Apa yang dia lakukan? Tanggal 24 dia akan ngutang jangka pendek. Ngutang selama 3 hari. Nah, tanggal 24 dia dapat duit, tanggal 25 dia bisa bayar pegawai, 26, 27 dia terima tagihan, tagihannya dia tanggal 27 ini untuk bayar utang. Nah, itu contoh dari penggunaan money market, yaitu utang piutang jangka pendek. Oke? Keperluan working capital jangka pendek ini biasanya karena mismatch between cash inflow and cash outflow. Salah satu yang harus diatur oleh perusahaan itu adalah match antara cash inflow sama cash outflow, uang masuk sama uang keluar. Idealnya uang masuk dulu baru keluar. Jadi uang masuk kita buat bayar, ada uang masuk kita buat bayar. Itu ideal. Tapi kadang-kadang ya namanya usaha tidak ada yang pasti, kadang-kadang ada melesetnya. Contoh seperti tadi, perlu duit tanggal 25 untuk gaji pegawai, ternyata tagihan baru masuk tanggal 27, mismatch. Nah, untuk betulkan mismatch ini, pinjam uang di money market jangka pendek. Tidak akan untuk mismatch ini perusahaan ngutang jangka panjang di bank. Tidak akan, karena ya ngapain jangka panjang. Nah, itu dilihat dari sisi yang ngutang. Kalau dilihat dari sisi yang ngutangi, sama ceritanya. Misalnya dia ada tagihan masuk tanggal 22 gitu. Dia dapat duit banyak, ada tagihan masuk. Padahal dia perlu duit ini akan dipergunakan baru tanggal 25 untuk bayar gaji. Berarti 22, 23, 24 kan uangnya nganggur. Kalau uang nganggur kan rugi. Daripada nganggur dipinjamkan jangka pendek. Tidak bisa dia pinjamkan jangka panjang karena bentar cuma 3 hari sudah diperlukan lagi uang ini. Jadi dia ya diminjamkan jangka pendek. Bunganya rendah karena resikonya rendah, tapi masih mending daripada nggak dapat apa-apa. Oke? Itu adalah kepentingan untuk meminjam jangka pendek. Selain untuk keperluan working capital, karena mismatch ini, kadang-kadang diperlukan juga sudden need of cash. Misalnya sudden project opportunity, sudden loss insurance, etc. Misalnya kita punya toko, tiba-tiba dihubungi oleh supplier kita. Ini saya lagi mau ngabisin barang, kalau kamu ngambil hari ini saya kasih diskon 20%. Padahal rencana kita ngambil barang baru masih 2 minggu lagi. Tapi karena supplier kita lagi pengen ngabisin barang, mungkin dia nunggu bonus atau apa, dikasih tawaran gitu. Nah, kita tidak siap duitnya karena ini tiba-tiba. Nah, ini berarti ada sudden need of cash. Jadi sudden need of cash ini kita tidak punya, kita pinjam untuk jangka pendek. Jadi sekarang kita perlu duitnya ini untuk apa? Ngambil diskon ini, padahal uang masuk kita baru katakan 5 hari lagi. Ya 5 hari ini nombokinya pakai money market. Kita ngutang jangka pendek. Oke, so far oke? Dapat pengertiannya money market, terus kegunaannya apa, motivasinya perusahaan untuk
pinjam meminjam di money market ini oke semua? Aman sih kok Mas Ian. Ya. Oke, itu for borrower itu for lender itu pakai excess money ya itu tadi. Jadi kalau dia ada excess money, nggak tahu mau buat apa, masih belum diperlukan, dipinjamkan dulu untuk dapat bunga. Siapa aja partisipannya dalam money market ini? Bisa government, commercial bank, bisnis, terutama bisnis. Investment company, insurance company, mutual fund, high net worth individual ini orang kaya. Jadi ada istilah orang kaya itu high net worth individual. Apa government pemerintah kadang-kadang perlu juga money market ini. Jadi pemerintah perlu bayar apa gitu, duit pajak belum masuk, pemerintah ngutang di money market. Commercial bank kita sudah bicarakan yang lalu, terutama untuk nutupi kalau kalah clearing. Bisnis seperti contoh kita tadi, terutama bisnis yang paling banyak menggunakan money market ini. Perusahaan investasi, dia hari ini ngelihat ada peluang untuk beli saham yang bagus, tapi nggak ada duitnya masuk baru seminggu lagi. Nah, dia ngutang dulu jangka pendek untuk nutupi selama seminggu. Insurance company sama, misalnya zaman COVID ini tiba-tiba hari ini banyak yang meninggal, dia harus keluar duit banyak untuk bayar asuransi, duit premi baru masuk akhir bulan, nah dia ngutang dulu jangka pendek. Mutual fund itu reksadana. Nanti di babak selanjutnya kita bahas tentang reksadana ini. Reksadana katakan hari ini ada orang narik duitnya dia di reksadana, dia perlu duit banyak, utang dulu di money market. Oke? Ya, apa aja instrumen pada money market ini? Jadi ketika kita bilang pinjam meminjam jangka pendek ini bukan sederhana, oh kita ke tetangga pinjam sebulan, enggak gitu, ada instrumennya, ada alat-alat yang digunakan untuk pinjam meminjam jangka pendek ini. Pertama adalah short maturity government bond. Jadi pemerintah ini kalau mau ngutang jangka pendek, dia mengeluarkan yang namanya surat perbendaharaan negara. Ini hampir sama dengan SUN, surat utang negara, tapi kalau SUN itu jangka panjang. Jadi misalnya kalau pemerintah mau ngutang, dia mengeluarkan SUN, surat utang negara. SUN itu maturity-nya bisa 7, 8, 10, 15 tahun. Karena jangka panjang. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan SUN, dia jual surat utang negara ini ke masyarakat beli, tiap tahun dapat bunga dari pemerintah, 10 tahun lagi surat utang negaranya ini ditebus lagi oleh pemerintah. Itu kalau government obligation, government bond, obligasi pemerintah yang umum, yang jangka panjang. Kalau surat perbendaharaan negara ini hampir sama, tapi jangka pendek. Mungkin sebulan, 2 bulan, karena pemerintah memang perlunya untuk jangka pendek. Nah, untuk bisnis antar perusahaan, mereka tidak menggunakan ini kan khusus punya pemerintah. Mereka menggunakan yang namanya repurchase agreement atau repo, bahasa kerennya. Repurchase agreement itu apa? Mereka pinjam meminjam, tapi kalau misalnya pinjam meminjam biasa kan resiko. Misalnya ada perusahaan A datang ke perusahaan B, saya utang duitmu 1 minggu. Nah, proses seperti ini berisiko karena kan tidak ada buktinya, tidak ada jaminannya. Nah, kalau B tahu-tahu ngemplang tidak bayar. Nah, untuk menghindari itu digunakan yang namanya repurchase agreement. Repurchase agreement itu apa? Perjanjian untuk jual beli sesuatu, menjual kemudian janji untuk beli lagi dengan harga tertentu. Nah, kayak gini. Jadi misalnya ada ini paling gampang kalau ada papan tulis mestinya ini. Coba saya pakai ini.
Katakan ada perusahaan A. Dia ini perlu ngutang. Dia mau utang. Dari perusahaan B. Kalau utang gitu aja, ada peluang si A ini ngemplang nggak bayar. Karena nggak ada perjanjiannya, nggak ada jaminannya, dan sebagainya. Untuk apa, cara ngutang yang lebih bagus, mereka setuju untuk melakukan yang namanya repurchase agreement, atau repo tadi itu. Repurchase agreement adalah si A dan si B ini sama-sama punya, kalau perusahaan itu punya namanya itu setara kas, setara cash equivalent. Setara kas ini adalah simpanan kas dalam bentuk saham. Jadi kalau perusahaan tentu dia punya punya cash untuk keperluan sehari-hari. Tapi kalau disimpan dalam sebagai cash itu kan enggak muter, rugi. Mending disimpan dalam bentuk saham. Jadi kalau misalnya kalian lihat eh, neracanya perusahaan 100 juta gitu. 100 juta itu enggak semuanya dalam bentuk duit. Mungkin 70 juta dalam bentuk duit, 30 juta dalam bentuk saham. Nah, itu istilahnya setara kas. Sama dia, cashnya itu disimpan dalam bentuk saham. Nah, saham-saham yang berupa simpanan ini diperjualbelikan sama sama B. Si A kan yang perlu duit. Jadi si A akan jual saham ke B. Jual saham ke B. Katakan saham yang dijual ini nilainya 100 juta. Nilai saham yang dijual ke B ini 100 juta. Dijualnya tidak 100 juta, dijualnya mungkin pada harga 80 juta. Berarti si A akan terima duit 80 juta. Dengan perjanjian, si A akan membeli kembali saham ini, membeli kembali itu kan repurchase gitu kan ya, makanya namanya repurchase agreement. Pada harga 81 juta. Dalam waktu katakan 1 minggu. Nah, kalau ada perjanjian seperti ini, apa yang terjadi? Jadi si A punya saham senilai 100 juta sama dia dijual ke B. Seharga 80 juta. Si B ngasih duit 80 juta ke A. Dengan perjanjian 1 minggu lagi, si A akan membeli kembali sahamnya, repurchase, pada harga 81 juta. Nah, kalau A dan B melakukan ini, akibatnya apa? Hal ini setara dengan A ngutang ke B 80 juta selama 1 minggu dengan bunga 1 juta rupiah. Oke, dipahami dulu. Repurchase agreement itu seperti ini. Jadi si A jual saham ke B pada harga 80, dia janji membeli kembali dalam waktu seminggu harga 81. Itu repurchase agreement. Dari kata repurchase, purchase kan membeli, repurchase membeli kembali. Kalau mereka melakukan ini, efeknya adalah sama dengan si A ngutang ke B 80 juta selama seminggu dengan bunga 1 juta. Dan sahamnya ini menjadi jaminannya. Sebab kalau dalam waktu seminggu si A ndak membeli kembali seharga 81, sahamnya kan ada di B sekarang. Si B yang jadi pemilik sahamnya, dia bisa jual sahamnya untuk nutupi utangnya A. Jadi sahamnya yang diperjualbelikan ini seakan-akan jadi jaminannya. Dapat logikanya? Oke, mungkin dipikirkan dulu, ini agak ribet memang, pengertiannya agak susah. Coba dipikirkan dulu.
proses repurchase agreement ini bisa dipahami? Bisa kok Mas Ian. Bisa ya. Oke, proses repurchase-nya dulu. Proses repurchase adalah si A jual saham ke B seharga 80 juta, dia janji dalam waktu 1 minggu akan membeli kembali seharga 81. Tentunya oke ya. Nah, transaksi ini setara dengan atau hampir sama dengan si A ini ngutang 80 juta ke B dalam jangka waktu seminggu dengan bunga 1 juta. Dengan sahamnya ini sebagai jaminannya. Nah, itu yang dimaksud dengan repurchase agreement. Oke? Nah, namanya pinjam-meminjam, tentu ada bunganya. Pada kasus ini, pada contoh ini, bunganya 1 juta itu. Oke, dapat ya? Nah, namanya bunga sekarang. Ini mulai ada hitung-hitungannya ya, ada rumus-rumusnya. Tapi rumusnya gampang. Bunga 1 juta ini berapa persen? Kalau kita ngomong bunga biasanya kan dalam persen kan ya. Mau kita ngutang dari teman kita dibungai 20% setahun. Kita naruh deposito dapat bunga 5% per tahun. Nah, kalau pada kasus ini bunganya berapa persen? Kalau pada kasus ini bunganya berapa persen? Coba lihat dari sisi B. Si B ngutangi A berapa duit berarti? Si B ngutangi A berapa duit berarti? Yang 80 itu tak kok? 80 juta. Dapat bunga berapa duit ya? 1 juta. 1 juta. Kalau ngutangi 80 terus dapat bunga 1 juta, berapa persen itu? Kan 1 dibagi 80 kan ya? Coba masing-masing keluarkan kalkulatornya. 1 juta dibagi 80 juta adalah 1,25%. Oke, jadi bunga utangnya adalah 1,25%. Dia ngutangi berapa lama dapat 1,25% ini? Dalam waktu 1 minggu dapat bunga 1,25%. Padahal bunga itu biasanya kita nyatakan dalam bentuk kita setarakan dalam tahunan. Jadi bunga per tahun berapa? Sama kayak kamu naruh duit di deposito, kamu naruh duitnya 3 bulan, tapi mereka ngomongnya, oh bunganya setara 5% per tahun. Padahal naruhnya cuma 3 bulan kan ya? Ya tentu nanti dapatnya 3 per 12 kali 5%. Tapi kita ngomongnya 5%, karena kita bunga itu disetahunkan agar kita bisa compare dengan mudah. Nah, kalau ini 1 minggu 1,25%, berarti setahun berapa persen? Kalau seminggu 1%, 1,25% berarti 1 tahun berapa persen? Lima belas. 15. Dapat dari mana? Dari mana? Di 1,25% dikaliin sama 12 bulan. Ini 1 minggu loh, ini. Yang dia ngutanginya cuma 1 minggu. Dalam setahun ada berapa minggu? 4 kok. Nah, setahun Tahun 48. 48.
Kalau 1 minggu 1,25%, berarti setahun berapa persen? 60. 60, 48 kali 1,25. Nah, ini bunga yang terlalu sangat amat tinggi ini ya, 60% setahun ini ya. Nah, ini cara ngitung bunga dari repurchase agreement. Kalau kita lihat rumus resminya, itu berarti seperti ini. Sellback price dikurangi buying price dibagi buying price kali 360 per berapa hari. Jadi tadi kalau cerita tadi, sellback price kan 81 kan ya. Si A janji untuk membeli kembali pada harga 81. Jadi 81 juta dikurangi 80 juta dibagi 80 juta kali 360 per berapa hari. Kalau asumsi kita kan setahun 360 hari dibagi 7 hari. Nah, seminggu tadi. Kalau dihitung dapatnya 60%. Oke? Nah, yang penting di sini adalah kalian mengerti repurchase agreement itu prosesnya seperti apa, itu apa. Kedua, harus mengerti bahwa repurchase agreement ini setara dengan pinjam-meminjam uang dengan bunga ya selisihnya itu jangka waktu ya berapa hari di repurchase dan bisa dihitung bunga tahunannya. Oke? Dan barang yang direpurchase-kan itu setara dengan jaminannya. Oke, sampai sini. Periodnya dari mana ya, Pak? Gimana? Gimana? Dari periodnya. Periodnya itu dari contoh tadi itu. Contoh tadi kan berjanji untuk membeli kembali dalam waktu 1 minggu. Berarti D periodnya itu 7 hari. Oh, oke, Pak. Kalau misalnya janji beli lagi 5 hari kemudian ya D periodnya itu 5 hari. Oke? Iya, Pak. Oke, kita coba latihan soal. Bentar ya, saya buatin soal ya. Oke, jadi kita mulai masuk hitung-hitungan ini. Namanya finance tentu ada hitung-hitungannya. Tapi hitung-hitungannya enggak terlalu banyak ya. Ada teori, ada hitungan seperti ini ya. Nah,
Oke, silakan lihat di WA grupnya itu soalnya, coba dikerjakan, ditulis di kertas, nanti yang sudah selesai difoto terus share juga di grup ya. Ntar kita bahas. Tekan rumus ini untuk ngitungnya. Ini grup WA yang mana, Pak? Apa? Ini apa? WA grupnya Grup apa? lembaga keuangan. Oh, enggak ada ya. Kamu sudah join grupnya belum? Siapa namanya? Chef Pariski, Pak, enggak ada, Pak. Apa? Chef Pariski. Chef Mariski. Coba saya lihat. Data invite, Pak. Udah, Pak. Oh iya, Pak, udah, Pak. Belum kok invite ya? Hmm. Siapa di sini yang belum ke invite di grupnya? Penting ya harus masuk grup ya, sebab pengumuman nanti lewat grup ini. Coba di apa di chat di apa di Teams-nya ini nomor berapa yang belum belum masuk di itu nanti saya invite. Ada yang di sini yang belum belum join di WA grupnya lembaga keuangan? Sudah, kok, sudah. Nah, ya. Semua bisa lihat soalnya ya. Nah, ada satu. Nah. Oh, oke.
Kalau saya ketahui sebentar ya. Ada yang udah bisa? Yang udah langsung di foto, masukkan ke grup, kita bahas di sana. Rumusnya pakai ini. Kayak gitu Kak aku. Gimana? Bentar ya, lihat ya. Oke, masing-masing lihat di WA grupnya. Ya, betul. Jadi, apa? Sell back price-nya kan 220.500.000. Dikurangi buying price 220 juta, tentu 500.000. 500.000 dibagi 220 juta kali 360 per 8. Karena 8 hari. Dan kita 360 per 8 itu disetahunkannya. Kalau kita hitung 10,2%. Semua dapat sama? Sama semua? Sama kok. Pak. Nah ya, nah artinya bagus. Berarti repurchase agreement ini setara dengan pinjam meminjam duit per tahun 10,2%. Setara dengan bunga setahun 10,2%. Oke? Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Aman? Aman kok. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk pinjam meminjam jangka pendek, repurchase agreement. Cara lain adalah dengan
mengeluarkan yang namanya commercial paper. Commercial paper itu apa? Commercial paper adalah discount bond issued by company with maturity less than 1 year. Jadi obligasi perusahaan yang kurang dari setahun dan menggunakan sistem diskon. Artinya gimana, nanti kita lihat kasusnya lebih jelas nanti. Legally is not bond, jadi bond itu kan obligasi. Jadi kalau secara hukum ini bukan obligasi, cuma namanya toh diskon bond. Karena bukan obligasi, simpler to issue, lebih mudah untuk dikeluarkan. Terus kalau obligasi yang umum itu syaratnya macam-macam, ini tidak terlalu macam-macam karena secara legal itu bukan obligasi. Nah, diskon bond itu seperti gini. Oke, mungkin saya tulis contoh dulu ya, ntar saya share ya. Nah, silakan lihat di WA grupnya. Ini contoh dari commercial paper. Di mana commercial paper ini menggunakan sistem discount bond. Jadi perusahaan itu kalau mau ngutang, dia jual commercial paper. Pada commercial papernya tercantum par value 10 juta. Harga 9,8 juta. Maturity 15 hari. Artinya apa? Kita bisa beli commercial paper dari perusahaan ini, kita bayar 9,8 juta waktu beli, 15 hari lagi commercial paper ini akan ditebus kembali oleh perusahaannya dengan harga 10 juta. Kita untung 200.000. Nah, keuntungan 200.000 ini itu sama, anggap aja itu bunganya. Oke? Jadi pertamanya kan perusahaannya dapat dulu duit 9,8 juta. Dia bisa muter dulu selama 15 hari. Setelah 15 hari dia nebus pada harga 10 juta. Anggap aja 9,8 jutanya itu bayar utang, 200.000-nya adalah dia bayar bunga. Kita pertamanya keluar duit 9,8 juta untuk beli commercial paper ini. Setelah 15 hari dapat duit 10 juta. 9,8 itu utangnya, 200.000 adalah bunga yang dibayarkan pada kita. Dapat maksudnya? Prosesnya oke? Kok bisa ulangi dulu? Pak. Oke, ulangi ya. Jadi ceritanya ada perusahaan perlu duit selama 15 hari. Dia perlu ngutang selama 15 hari. Dia mengeluarkan yang namanya commercial paper. Pada commercial paper ini tertulis par value 10 juta, harga 9,8 juta, maturity 15 hari. Berarti apa? Kalau ada yang beli
komersial paper dari dia ini, pihak yang membeli ini akan bayar ke perusahaan sebesar 9,8 juta. 15 hari kemudian, si perusahaan akan menebus kembali komersial paper yang dibeli tadi, yang sama dia dijual tadi, pada harga 10 juta. Dapat? Ya, mungkin kita buat cerita aja lebih jelas ya. Ada PTA, nah, kita kasih nama aja biar lebih jelas. PTA ini perlu duit selama 15 hari. Dia perlu duit sebesar 9,8 juta. Jadi dia mengeluarkan komersial paper dengan data seperti itu. Komersial paper ini dibeli oleh PTB. PTB akan membayar sebesar 9,8 juta ke PTA. 15 hari kemudian, PTA akan menebus komersial paper yang dimiliki oleh PTB ini pada harga 10 juta. Oke. Kenapa kok lebih mahal? Selisih 200.000. Ya, anggap aja 200.000 ini adalah bunganya. Oke? Lebih jelas? Jelas, Bro. Jelas ya? Ada yang kurang jelas? Ntar kita ulangi lagi, enggak apa? Ini something new, jadi ya apa? Memang agak ribet. Ada yang pengen diperjelas lagi? Jelas kok. Jelas ya? Ya. Ya. Namanya pinjam meminjam tentu ada bunganya. Bunganya kalau di sini contoh ini adalah 200.000. Coba gunakan logika bunga 200.000 ini berapa persen kalau disetahunkan? Ya belum saya kasih rumusnya tapi bisa tidak di logika. Coba hitung bunga kayak apa 9,8, 15 hari, 10 juta ini berarti bunganya setara berapa persen per tahun? Logikanya seperti yang repurchase agreement tadi. Waktunya 15 hari itu ya, Bu? Ya betul, periodnya 15 hari ini. Mbak ucapkan di kertas, terus di-share di grup. Kok caranya sama nggak, Bu? Caranya sama, seperti tadi. Cari selisihnya itu berarti bunganya kan ya. Kalau 9,8 sama 10 kan selisih 200.000. Artinya apa? 200.000 ini adalah bunganya. Bayar bunga 200.000. Berarti si PTA ini dia ngutang sebesar 9,8 juta, bayar bunga 200.000 selama 15 hari. Nah, itu kalau dipresentasikan tahunan, jadi berapa itu? Oke. Ya betul, bunganya 200.000, pokoknya 9,8 juta, terus kali 360 per 15. 1 per 49 kali 24, 1 per 49 itu berapa? 2%. Ya, 48,9%. Dimana ini tinggi sekali bunganya ini, 48,9%. Semua dapat 48,9%? Aku. Ya.
Oke, jadi sudah ngerti semua cara ngitungnya. Sama seperti tadi, kalau dimasuk apa rumus resminya itu seperti ini. Par value dikurangi price dibagi price, ya ini kan berarti 10 juta dikurangi 9,8 dibagi 9,8 kali 360 per 15. Nah ini apa rumus resminya. Tapi tidak pakai rumus resmi, kita pakai logika juga harusnya bisa. Oke, commercial paper, yaitu commercial paper. Lain lagi untuk apa? Halo, ya ada pertanyaan? 200 itu dari mana tadi, Bung? Dari selisih antara par value dengan harga. Par value kan 10 juta. Harganya kan 9,8 juta. Selisihnya kan 200.000. Oke. Bayangkan gini, PTA ini kan apa? Pertamanya dia terima 9,8 juta kan ya. Tapi 15 hari kemudian dia bayar 10 juta. Kan selisih 200.000. Selisih 200.000 yang dia ekstra bayar ini adalah bunganya ya. Oke? Halo, sudah oke? Aku. Ya. Nah, contoh lain dari money market instrumen, tadi kita sudah bicarakan money market instrumen pertama ada surat perbendaharaan negara, ada repurchase, ada commercial paper, ada lagi bank account. Jadi bank account itu tabungan bank, bukan deposito, tabungan yang setiap saat bisa kalian tarik lewat ATM, itu bisa digolongkan juga adalah money market instrumen karena dapat bunga. Jadi kalau perusahaan ada duit lebih, kadang sama perusahaan ditaruh di bank, di tabungan bank, yang setiap saat bisa diambil itu, dapat bunga, nah itu money, termasuk juga money market. Jadi daripada duitnya disimpan di berangkasnya dia nggak dapat bunga, taruh aja di tabungan di bank. Selanjutnya, certificate of deposit, jadi deposito kalau kurang dari setahun, deposito kan ada sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu kan ya, kan kurang dari setahun. Jadi kalau ada perusahaan naruh duit di deposito, ya itu juga termasuk juga di money market. Misalnya dia sekarang dapat tagihan dari proyek apa, sementara duit ini baru akan diperlukan masih 3 bulan lagi, ya sama dia taruh di deposito. Nah, ini juga termasuk di money market. Terakhir, any company or government bond with maturity less than 1 year. You still only left the last coupon payment. Misalnya gini, ada perusahaan mengeluarkan obligasi yang umum. Obligasi yang umum ini biasanya jangka panjang, katakan 10 tahun. Ketika perusahaan mengeluarkan obligasi ini, itu capital market karena jangka panjang. Terus berjalan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, terus tahun ke-9. Ketika sudah memasuki tahun ke-9, berarti jatuh temponya kurang dari setahun kan ya? Karena kurang dari setahun, ini dikelompokkan ke money market. Jadi obligasi umum yang sebelumnya capital market karena jangka panjang, ketika memasuki tahun terakhir, dia berubah menjadi money market. Karena kurang dari setahun. Oke? Libur market ini kalau bank-bank itu saling pinjam-meminjam pada yang kemarin kita ngomong JIBOR ya, Jakarta Interbank Overnight Rate. Kalau internasional itu istilahnya LIBOR, London Interbank Overnight Rate. Jadi ini untuk pasarnya bank-bank internasional. Kalau misalnya HSBC pinjam duit sama Goldman Sachs itu internasional lingkupnya. Kalau internasional di pusatnya di London, internasional pusatnya di Jakarta, JIBOR. Ini juga termasuk money market karena jangka waktunya pendek. Oke, so far itu mengenai money market. Ada pertanyaan? Yang penting kalian bisa mengerti money market itu apa. Kedua, harus mengerti apa motivasinya pihak-pihak itu masuk ke money market, baik sebagai peminjam maupun yang meminjamkan.